Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pisces, apa kabar? Kali ini tadi saya sudah shuffle ya. Saya sudah shuffle untuk zodiak Pisces, tentang temanya adalah cintakah dia. Tadi sudah saya shuffle dan ini kartu-kartu yang keluar. Ada di baris pertama itu ada Eight of Pentacles, kemudian ada Page of Pentacles, ada Ace of Wands, kemudian di baris kedua ada The World, kemudian ada Nine of Cups, ada Three of Swords, kemudian di baris ketiga ada Eight of Swords, ada Three of Swan, Three of Wands, kemudian ada Three of Cups, dan di sini ada the bottom of the decknya itu ada the Empress ya. Ini bisa vice versa, energinya bisa terbolak-balik, bisa ada di atas atau pasangan di bawah ataupun sebaliknya gitu ya, bisa disesuaikan. Dan ini juga bersifat general, jadi tidak harus selalu tepat sasaran atau resonate untuk tiap orang ya. Jadi mohon dimengerti kalau yang tidak tepat sasaran atau tidak resonate ya. Berarti kita bisa mulai ya. Ini maaf saya kasih tahu dulu. Berarti di mana di energi yang pertama bisa saya bilang ini adalah energinya Pisces ya. Bisa kita anggap itu. Oke? Atau nanti disesuaikan. Kalau di baris yang pertama saya lihat sepertinya ada seseorang nih yang fokusnya itu duit, sudah uang, uang dan uang. Benar-benar kerja keras untuk cari duit. Udah cari duit dan semangat banget untuk itu. Gitu. Jadi di baris pertama nih orangnya tuh bener-bener bisa dibilang workaholic ya, orang-orang yang rajin pekerja keras, karena dia tuh kayak cari duitnya tuh semangat, nggak pernah kendor gitu, uang 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 dan uang gitu. Jadi fokusnya udah nggak kemana-mana, mungkin banyak kebutuhan, tak apapun itu namanya orang hidup ya, banyak sekali mungkin kebutuhan, jadi yang dikejar target adalah fokusnya tentang uang, atau mungkin juga memang dia tentang dalam artian kesulitan keuangan atau bagaimana, nanti disesuaikan aja. Ini yang pasti orang ini nih benar-benar semangat gitu, cari duitnya tuh nggak kendor, nggak males gitu ya. Dan di baris yang kedua ini bisa pasangannya Pisces ya, atau bisa terbolak-balik. Ini ada seorang sepertinya berharap kayak diberi kesempatan, berharap dikasih kayak jalan sebuah perjalanan yang baru gitu, berharap bahwa dia bisa memperbaiki sebuah kesalahan. Orang ini sepertinya pernah berbuat kesalahan, pernah mengecewakan, menyakiti, atau intinya benar-benar melukai orang yang di atas gitu. Jadi orang ini kayak minta diberi kesempatan gitu, kayak berharap ada kesempatan, ada momen, ada dalam artian ya apa ya, kalau saya bilang kayak selain diberi kesempatan, kayak apa sih, saya ngomongnya agak sulit di sini ya, kayak dia tuh benar-benar berusaha untuk membuktikan gitu ya, bahwa kesalahan yang kemarin tuh dia tidak akan lakuin lagi, dan dia mau menebus itu gitu, dia mau memperbaiki. Cuman di sini dia berharap banget ada tiba-tiba kayak waktu tuh berpihak sama dia tuh bisa diberi kesempatan gitu untuk memperbaiki hati atau situasi seseorang yang pernah dia lukai, dia kecewakan, dia sakitin gitu. Ini orang yang kedua ini lebih ke yang fokusnya itu ingin kayak menebus kesalahan gitu, kesalahan terhadap orang di atas. Sementara orang di atas itu fokusnya tentang uang. Mungkin kalian dulu pernah bermasalah ya, salah satu tentang hubungannya sama uang kali ya, salah satunya gitu. Makanya di sini terlihat banget yang si pasangan itu fokusnya di uang, 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 dan uang gitu. Sementara yang di bawah minta diberi kesempatan, kalau misalnya waktu masih berpihak, masih, maksudnya masih dalam arti memberikan ruang untuk dia memperbaiki kesalahannya, dia ingin itu, kayak ingin membuktikan bahwa yang kesalahan masa lalu itu benar-benar dia jadiin pembelajaran, dan dia tidak ingin melakukan lagi, bahkan ingin memperbaikinya, ingin menyembuhkan, atau kayak trauma orang yang dilukain ini nih pengen disembuhin gitu, kayak penebusan sebuah rasa salah ya. Karena akhirnya di baris yang ketiga, kalau bertanya perasaannya pasangan si Pisces ini masih sangat terus kepikiran ya, berkutat pikirannya tentang sebuah kesalahan. Situasinya itu tuh kayak mimpi buruk yang terus ngikutin dia gitu, nggak pernah lepas gitu.
Jadi kalau pertanyaannya masih dealing, saya melihat mungkin masih dealing. Mungkin kalau pertanyaan didilingin apakah masih cinta, masih, karena ini kayak dia tuh masih terus kepikiran tentang dia tuh pernah benar-benar berbuat kesalahan terhadap orang yang di atas gitu, dan itu terus kepikiran situasinya sampai dalam artian kayak mimpi buruk yang terus menerus gitu, hadir di ketika dia tidur gitu. Kayak kesalahannya tuh kayak menurut dia benar-benar kebodohan yang menurut dia tuh benar-benar sudah seharusnya tidak dimaafkan gitu kalau menurut dia, karena situasinya akhirnya terus menerus, ini situasi yang tidak mengenakan, situasi yang gersang gitu, kayak mungkin akhirnya sempat bermasalah, makanya orang yang di atas akhirnya berfokusnya sama keuangan nih, sudah tidak memikirkan masalah hubungan mau seperti apa gitu ya. Nah orang di bawah ini kayak memperbaiki terus keterusan kepikiran. Sekalipun dia berpikir karena dia masih sayang, kalau perasaan masih cinta masih, dan dia bersama-sama kamu tuh kayak memang bahagia gitu, kayak ada kamu mungkin kebahagiaan dia gitu ya. Mungkin di sini saya lihat kalian masih bersama ya, kalau kayak masih bersama tapi pernah melakukan sebuah kesalahan, dan orang yang melakukan kesalahan ini nih mungkin sudah dimaafkan, tapi dia kayak terus menerus dihantuin tentang sebuah hal kebodohan yang pernah dilakuin gitu. Nah, di sini sebagian mungkin masih bersama ya, dan sebagian justru sebaliknya yang di bawah sini berpikir bahwa justru si orang di atas ini sudah tidak mencintai dia gitu. Bahkan di perasaan dia sepertinya ada orang lain yang masuk yang mungkin dekat sama orang di atas gitu. Jadi kayak yang kalau perasaan seperti apa, justru pertanyaannya kalau perasaan dia sih masih cinta, justru dia sebaliknya bertanya, kayaknya si ininya dia sudah tidak cinta gitu, karena seperti dia merasa ada orang lain lagi nih yang masuk gitu. Sepertinya hubungan kalian ini masih bersama. Nah situasi di bottom of the decknya di Empress ini tentang melihat segala sesuatunya akhirnya bijaksana. Ada salah satu berpikir sudahlah, ini sudah terjadi, kalau misalnya ini pernah melakukan sebuah kesalahan yang mungkin akhirnya jadi kayak mimpi buruk. Nah mungkin orang di atas berpikir ya udah sudah terjadi mau apa lagi, jadi berpikir kayak bijaksana, melihat segala sesuatunya kayak belajar gitu, kayak satu sama lain akhirnya harus berpikir bahwa ini nih jadi pembelajaran gitu ya. Kayak apa ya, orang-orang yang akhirnya terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, tapi dia tuh kayak feedback ke badan dia tuh, ke diri dia, berpikir bahwa ini pasti bagus, ini pasti teguran Tuhan biar saya tuh ada hal yang saya pelajarin dari ini gitu. Jadi yang saya lihat seperti itu ya, bisa dimengerti ya Pisces ya. Kalau misalnya memang ini resonate, tepat sasaran, tolong di subscribe, di like, di comment, and di share. Kemudian terima kasih juga saya ucapin buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk melihat channel saya ucapin banyak terima kasih. Dan saya mohon doa dan dukungannya biar channel saya terus berkembang, biar bisa bermanfaat untuk orang banyak, sharing tentang segala sesuatu hal, terutama melalui bidang tarot ya. Oke, dan kalau misalnya readingannya di sini banyak hal yang negatif, saya mohon jangan dibuang, tapi dijadiin pembelajaran. Biar apa ya, yang negatif itu kayak jadi hal apa ya, biar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu. Seperti itu maksudnya ya. Oke, kalau gitu saya akhirin readingan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.